Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra. Saya dari Fakultas Sekolah Tinggi Agama Islam Jamiah Mahmudiyah. Saya jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Jadi, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu Manajemen Keuangan Pendidikan yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Dinda Novira Arafah MPD. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan dan membahas tentang konsep dasar manajemen sekolah, tentunya yang berisi tentang pengertian manajemen, pengertian sekolah, dan pengertian manajemen sekolah, serta fungsi dan unsur dari manajemen sekolah. Langsung saja simak video berikut ini ya. Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata manus yang berarti tangan dan ejer yang berarti melakukan. Selanjutnya, manus dan ejer digabungkan menjadi manajer yang artinya menangani. Dalam bahasa Indonesia, manajemen disamakan dengan pengelolaan. Sedangkan sekolah adalah suatu lembaga atau organisasi yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Jadi, manajemen sekolah diartikan sebagai proses pendayagunaan sumber daya sekolah. Pendayagunaan sumber daya tersebut melalui kegiatan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi tersebut diantaranya fungsi perencanaan, fungsi penggerakan, fungsi pengorganisasian, dan fungsi pengawasan secara lebih efektif dan efisien dengan segala aspeknya dengan menggunakan semua potensi yang tersedia agar tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya, terdapat beberapa langkah pelaksanaan manajemen peningkatan mutu sekolah menurut Sagala, yaitu yang pertama, merumuskan visi misi, tujuan, dan target peningkatan mutu secara berkelanjutan. Yang kedua, menyusun perencanaan sekolah menggunakan model perencanaan strategik. Yang ketiga, melaksanakan program sekolah sesuai dengan perencanaan. Yang keempat, melakukan evaluasi. Yang kelima, menyusun laporan kemajuan sekolah. Dan yang keenam, merumuskan program baru sebagai hasil evaluasi program sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur pada manajemen sekolah. Yang pertama, manajemen kurikulum. Merujuk pada kebijakan Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas dalam buku Panduan Manajemen Sekolah, terdapat tahapan dalam manajemen kurikulum suatu sekolah dilakukan melalui 4 tahap, yaitu dengan perencanaan, pengorganisasian dan koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian. Yang kedua, ada manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan ini bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Selanjutnya, ada manajemen keuangan sekolah. Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi efektivitas dalam mengelola keuangan. Sumber keuangan sekolah secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu sumber dari pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Yang keempat, ada manajemen perawatan sarana dan prasarana di sekolah. Jadi, manajemen perawatan sarana dan prasarana di sekolah ini merupakan tindakan yang dilakukan secara periodik dan terencana untuk merawat fasilitas fisik seperti gedung dan peralatan sekolah lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan, dan menetapkan biaya efektif perawatan sarana dan prasarana di sekolah. Dan yang terakhir, hubungan manajemen sekolah dengan masyarakat. Yang pertama itu untuk bertujuan untuk memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak. Yang kedua, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga, menggairahkan masyarakat, artinya mengajak masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi manajemen sekolah.
Yang pertama ada fungsi perencanaan, yaitu proses memikirkan dan menetapkan kegiatan atau program yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada fungsi pengorganisasian, yaitu fungsi ini diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama sekolah. Yang ketiga ada fungsi penggerakan. Tentunya tugas menggerakkan ini dilakukan oleh seorang pemimpin, yang berarti pemimpin menyuruh anggota kelompoknya untuk melaksanakan tugasnya dengan antusias dan kemauan yang baik. Terus yang keempat ada fungsi pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan sebagai proses untuk meninjau secara langsung dari sebuah kegiatan yang dilakukan. Baiklah, mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.